Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allahul muta'al fi kitabihil munazzal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita masih senantiasa diberikan anugerah kesehatan, sehat lahir batin, jasmani dan rohani, dan juga umur panjang, sehingga kita masih diberikan kemampuan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagai muslim yang sejati, kedatangan dan kehadiran bulan Ramadan yang mulia tahun ini merupakan sesuatu yang amat membahagiakan diri kita semuanya. Betapa tidak, dengan menunaikan ibadah Ramadan, amat banyak keuntungan yang akan kita peroleh, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Disinilah letak pentingnya bagi kita untuk membuka tabir rahasia puasa sebagai salah satu bagian terpenting dari ibadah puasa Ramadan. Hadirin yang berbahagia, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan puasa, baik tentang tata cara atau kaifiat, ataupun rahasia-rahasia puasa, ataupun mengenai bulan Ramadan, serta kemuliaan dan keagungannya. Maka pada kesempatan kali ini, kami akan berusaha mencoba untuk menyampaikan sesuatu yang barangkali tidak semua orang tahu, tetapi cukuplah ini adalah bagian daripada kami atau saya Al-Fakir secara pribadi untuk terus belajar dan memahami tentang arti ibadah puasa. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan suguhkan sebuah tema antara nafsu, akal, dan puasa. Dikutip dari berbagai sumber, dari berbagai referensi kitab-kitab klasik, tulisan dari para ulama terdahulu, di antaranya adalah kitab Al-Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lain tentang sebuah hikayah, Al-Kisah, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal dan nafsu yang hendak diletakkan dalam diri Nabi Adam alaihissalam, maka terlebih dahulu Allah memuji keduanya agar kelak di kemudian hari Nabi Adam alaihissalam dan anak cucunya tahu fungsi dari keduanya, cara menggunakan dan menaklukkan keduanya. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal, Allah Ta'ala bertanya kepada akal, "Siapakah kamu dan siapakah aku?" Maka akal menjawab,
Saya adalah hamba, engkau adalah Tuhan, jawab akal. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan akal agar maju ke depan dan mundur ke belakang. Maka akal pun mematuhi segala perintah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa akal begitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, wahai akal, sesungguhnya aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia ketimbang dirimu. Puji Allah terhadap akal. Pemirsa yang berbahagia, setelah itu Allah Ta'ala menciptakan yang namanya nafsu. Ketika Allah Ta'ala bertanya kepada nafsu, hai nafsu, siapakah engkau dan siapa aku? Maka nafsu menjawab dengan sikap membantah dan congkak. Engkau, ya engkau, aku, ya aku. Maka karena itulah Allah Ta'ala murka kepadanya dan memberikan didikan kepada nafsu agar insyaf. Maka Allah Ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Ia dipukul dan dibakar hingga hangus menjadi arang. Kemudian setelah nafsu dikeluarkan dari neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi kepadanya, wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Maka nafsu pun menjawab dengan sikap yang membantah dan membangkang. Jawabannya sama seperti jawaban yang pertama adalah engkau ya engkau, aku ya aku. Rupanya nafsu belum sadar akan penciptaannya, maka Allah Ta'ala perintahkan agar nafsu dipenjarakan selama 100 tahun dengan tidak diberi makan ataupun minum. Maka keadaan nafsu saat itu benar-benar lemah karena lapar dan dahaga. Setelah genap 100 tahun, Allah Ta'ala keluarkan nafsu dari ruang tahanan, yaitu ruang tahanan lapar dan dahaga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi kepadanya, siapakah engkau dan siapakah aku? Setelah semua itu, barulah nafsu mengenal Tuhannya. Ia menjawab, engkau adalah Tuhan semesta alam dan aku adalah hamba. Pemirsa yang berbahagia, ternyata untuk mengalahkan nafsu yang ada dalam diri manusia, tidak perlu dibakar, tidak perlu dipukul, melainkan dengan dikarantina dalam penjara lapar dan dahaga, atau yang kemudian dikenal dengan nama puasa. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan akal dan nafsu ke dalam diri Adam alaihissalam, dan saat Nabi Adam datang ke bumi, keturunan manusia bertambah banyak, maka peranan nafsu dan akal tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kemungkaran yang terjadi di atas muka bumi ini adalah dari nafsu, bukan dari akal. Karena akal dan nafsu ada dalam diri manusia, maka terjadilah pertentangan dan peperangan antara satu sama lain. Peperangan nafsu dan akal tidak pernah ada henti-hentinya. Kadang-kadang nafsu yang menang, dan kadang-kadang pula akal yang menang. Buktinya, jika kita berhadapan dengan perbuatan yang baik, maka nafsu akan menolaknya dan mengajak kepada kejahatan, sedangkan akal mengajak kepada kebaikan. Kalau kita mengikuti nafsu, artinya kita kalah. Sebaliknya, jika kita mengikuti akal, maka kita akan menang. Namun bagaimanapun nafsu tetap diperlukan oleh manusia. Bila nafsu musnah, manusia juga akan musnah. Sebagai contoh adalah nafsu makan. Nafsu makan tidak akan hilang karena merupakan fitrah alami manusia. Jika nafsu makan tidak ada, berarti manusia akan mati. Begitu juga dengan nafsu terhadap lawan jenis. Jika nafsu ini tidak ada, maka manusia tidak akan berketurunan. Pemirsa yang berbahagia, pernah seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan memberitahukan bahwa ia ingin membunuh nafsunya agar ia dapat bersungguh-sungguh berjuang. Akan tetapi baginda Rasulullah SAW melarang, karena baginda Rasulullah sendiri juga berumah tangga dan beliau menyukai jika umatnya mempunyai banyak keturunan yang banyak.
Pernah juga ada seorang sahabat yang berkata kepada baginda Rasulullah bahwa ia ingin berpuasa terus-menerus agar dapat lebih berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah juga melarangnya karena baginda sendiri juga berpuasa dan berbuka. Rasulullah juga tetap bermasyarakat dan berjuang untuk menegakkan kehidupan di dunia dan akhirat. Jadi, pemirsa yang budiman, baginda Rasulullah SAW memberi jalan tengah. Nafsu ini tetap diperlukan untuk manusia, akan tetapi jangan sampai salah langkah sehingga membawa kita ke dalam neraka. Rasulullah bersabda tentang nafsu ini, yang artinya ada dua lubang yang dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, yaitu lubang faraj atau farji dan lubang mulut. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Pemirsa yang budiman, nafsu juga dapat kita jadikan kuda untuk ke surga. Sebagian orang jika mendengar kata nafsu hanya terbayang hal-hal yang jahat saja. Sedangkan nafsu itu ada kalanya jahat, ada kalanya baik. Nafsu akan menjadi baik jika dilatih, sebagaimana Imam Ghazali mengibaratkan nafsu itu sebagai anjing, jika dilatih akan menjadi baik. Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, berkata Al-Iraqi, hadis ini diriwayatkan muttafaq alaih dari Sofiyah kecuali pada kalimat, maka persempitlah jalan syaitan dengan lapar dan dahaga. Inilah yang menjadi landasan kaum sufi. Hadirin pemirsa yang berbahagia, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap sesuatu memiliki alat dan mesin. Alat orang-orang mukmin adalah akalnya. Setiap sesuatu memiliki kendaraan. Kendaraan orang-orang mukmin adalah akalnya. Setiap sesuatu memiliki tiang penyangga. Maka tiang penyangga agama adalah akal. Setiap kaum memiliki bendera. Benderanya hamba-hamba Allah adalah akalnya. Setiap kaum memiliki penyeru, maka penyeru orang-orang ahli ibadah adalah akalnya. Setiap pedagang memiliki harta dagangannya, maka harta dagangan para mujtahid adalah akalnya. Setiap keluarga memiliki nilai. Nilai keluarga orang-orang jujur adalah akalnya. Setiap kehancuran terdapat pembangunan. Pembangunan akhirat terletak pada akal. Setiap seseorang memiliki kesudahan yang membuatnya dikenang dan diingat, maka kesudahan yang membuat dikenang dan diingat orang-orang jujur terletak pada akalnya. Setiap orang bepergian memiliki tenda menginap. Tenda orang-orang mukmin adalah akalnya. Hadis riwayat Imam Ibnu Mujbir dan